Kena santet bagaimana, Din? Kok bisa tahu kena santet? Perut Mbak Fitri membengkak tiba-tiba, Mbah. Bengkaknya kayak orang hamil 9 bulan. Lah kok iso? Si Fitri bartokondi. Lah kok bisa? Memang Fitri habis dari mana? Gak dari mana-mana, Mbah. Mbak Fitri pulang kerja dari rumah Pak Agus. Pas mau mandi, jatuh di belakang rumah. Dibantu suaminya suruh tiduran. Habis maghrib, perutnya malah membengkak kayak dipompa. Ayo cepetan ke sana, Mbah. Ya sudah, sebentar. Wahyu, ikut kakek sebentar. Bu, ibu mau ikut sekalian gak? Aku ikut, Pak. Mau lihat kondisi si Putri, kasihan. Ya sudah, ayo. Pintunya dikunci semua. Nenek bergegas mengunci pintu belakang. Sementara aku sudah menyusul kakek ke teras sembari menunggu nenek. Namun hembusan angin bertiup menerpa tengkukku. Segar tapi dingin. Rasanya dinginnya menusuk, tidak menyenangkan, seolah membawa sesuatu yang buruk bersamanya. Setelah nenek selesai, kami berempat bergegas ke rumah Mbak Fitri. Jarak rumah Mbak Fitri dan rumah kakek hanya sekitar 100 meter. Begitu sampai di sana, kami disambut dengan suara tangisan dan rintihan pilu. Rumah dari papan itu pintunya terbuka, tapi di dalamnya hanya ada beberapa warga. Tebalnya kayu yang digunakan sebagai dinding tak mampu meredam rintihan tangis Mbak Fitri. Tampak sang suami juga ikut menangis karena panik di sebelahnya. Begitu melihat kakek tiba, Mas Roni, suami Mbak Fitri langsung segera menghampiri kakekku. Mbah, tolong istriku, Mbah. Ini kenapa? Kenapa istri saya bisa begini? Tanyanya di sela tangisnya. Pilu sekali melihatnya. Mas Roni mengenakan kaos oblong berwarna putih yang sudah memiliki banyak percak noda di mana-mana. Celana panjangnya tampak dijahit di kanan kiri dengan benang berwarna berbeda. Mungkin hasil karya istrinya. Sementara kakinya menapak tanah tanpa mengenakan alas kaki. Ya, rumahnya masih berlantai tanah. Kakek langsung mendekati Mbak Fitri yang terbaring di ranjangnya. Melihat kondisinya yang memprihatinkan, tampaknya dia tak mampu untuk sekedar bangun apalagi berdiri. Mbak Fitri terbaring dengan kondisi perut yang mengembung besar sekali. Ini tidak pada taraf seseorang yang hamil 9 bulan. Ini lebih besar lagi. Kok bisa begini? Kamu makan apa sebelumnya? Tanya kakekku. Mbak Fitri yang dari sebelumnya hanya merintih mengatakan sakit, menjawab pelan. Saya gak makan apa-apa, Mbah. Saya pulang kerja dari rumah Pak Agus. Mau mandi malah kepleset. Tadinya kaki saya sakit. Saya kira keselio. Tapi sehabis maghrib kaki saya sakitnya tidak seberapa dibandingkan sakit di perut saya. Mbak Fitri bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah salah satu juragan di desa ini. Kesehariannya adalah bekerja di rumah Pak Birowo tersebut. Sebelum pulang ke rumahnya di sore hari, sepanjang hari dia bekerja seperti biasa. Namun saat pulang ke rumah, dia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Mbak Fitri bercerita bahwa dia merasa diperhatikan. Dia juga sesekali mendengar suara tawa anak kecil di rumahnya. Padahal anaknya sedang tidak ada di rumah. Terus-menerus mencari suara ketawa itu, membawanya ke kamar mandi. Namun di sana pun dia tidak menemukan apa-apa. Setelah lelah bekerja dan lelah bermain petak umpet dengan suara-suara tawa tersebut, Mbak Fitri memutuskan untuk berhenti. Dia memilih mengambil handuk dan pergi mandi. Namun di saat di dalam bilik kamar mandi, lagi-lagi dia mendengar suara tawa anak kecil sekali lagi. Tawa itu seperti sedang menertawakannya. Seusai mandi, Mbak Fitri masih mendengar suaranya. Dia menoleh-noleh memastikan dari mana suara tersebut berasal. Tapi karena fokusnya terganggu, kakinya yang tidak tepat saat menginjak batu undakan di depan kamar mandi,
mengakibatkan Mbak Fitri jatuh tersungkur dengan kaki merah dan membengkak. Berpikir keseleo, Mbak Fitri memanggil suaminya guna meminta bantuan. Sejak sore dia akhirnya hanya berbaring di ranjang. Namun semua berubah saat adzan maghrib berkumandang. Rasa sakit yang semua hanya ada di kakinya menjalar sampai ke perutnya. Lalu tiba-tiba perutnya terasa seperti bergerak dan terus membengkak. Juga terasa sangat sakit. Lalu dimintalah tetangganya untuk memanggil dan meminta tolong kakekku. Dan disinilah kami sekarang. Nenekku sudah duduk di sebelah Mbak Fitri, mengelus-ngelus keningnya sambil memintanya sabar dan tetap tenang. Mendengar cerita dari Mbak Fitri, kakek hanya menarik nafas panjang, seolah tidak menyangka akan menemui kejadian semacam ini. Sekarang dengarkan saya tidak bisa melepaskannya sendiri. Saya tidak sehebat itu. Selain itu, saya juga sudah cukup tua. Belum selesai kakekku berbicara, salah seorang warga memotong pembicaraan kakekku. Kita tidak bisa meminta tolong Pastor Angelo, Mbah. Pastor sedang membantu anaknya Pak Hadi. Katanya kesurupan lagi. Innalillahi, si Reo kerasukan lagi. Iya, Mbah. Tadi hampir saja menusuk ibunya sendiri pakai pisau dapur. Aku merinding mendengar penjelasan warga tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Bagaimana bisa teror semacam ini terjadi? Seorang anak 8 tahun kesurupan 2 kali berturut-turut dan bahkan mencoba membunuh ibunya sendiri. Bahkan itu terasa janggal dan menakutkan. Ya sudah, karena hanya ada saya minta bantuan sama kalian semua. Semuanya tolong bantu saya baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian zikir bersama-sama. Kita buang semua yang dikirimkan pada Fitri bersama-sama. Baik, Mbah, jawab beberapa warga. Mbah, istri saya bisa diselamatkan kan? Saya tidak bisa janji, tapi saya dan semua orang yang ada di sini akan bersama-sama mencoba menyelamatkan istrimu. Kamu juga ikut membantu ya? Iya, Mbah, tolong selamatkan istri saya. Kasihan anak saya masih kecil. Suara Mas Roni sedikit terisak terdengar memprihatinkan. Beberapa saat kemudian, doa bersama dimulai. Lantunan ayat suci terdengar mengalun-alun bersahutan. Sementara itu, kakek mulai mencipratkan air yang di bawahnya ke tubuh Mbak Fitri. Mbak Fitri menjerit menahan sakit. Asap keluar dari perutnya. Semakin lantang pembacaan ayat kursi Al-Quran, semakin banyak asap yang keluar. Setelah itu, kakek membuka mulutnya. Amit J. Kakek menepuk pelan perut Mbak Fitri 3 kali. Mbak Fitri merasa mual dan memuntahkan isi perutnya ke sebelah ranjang. Nenek memijit-mijit lehernya lembut, sementara kakek masih konsisten dengan zikirnya. Mbak Fitri terus saja memuntahkan apa yang seolah tersangkut di tenggorokan. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Muntahan Mbak Fitri berbeda dengan apa yang normalnya seseorang muntahkan. Bahkan apa yang pernah dikonsumsinya, melainkan rambut. Rambut panjang yang mengumpal keluar dari mulutnya sebagai hasil muntahan. Kaget, Mbak Fitri terus berusaha mengeluarkannya. Rasanya ada begitu banyak yang mengganjal di kerongkongannya. Dengan tangannya sendiri, Mbak Fitri berusaha menarik gumpalan rambut tersebut. Dan rambut yang begitu panjang terus keluar meski sudah ditarik. Mirip dengan tali digulung. Tarikan demi tarikan, tangan Mbak Fitri menuai hasil yang sama. Rambut panjang yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, rambut yang ditarik keluar dari mulut Mbak Fitri habis. Hasil di luarnya cukup banyak. Cukup untuk membuat satu sanggul pengantin. Semua orang yang hadir tak bisa berhenti dibuat heran akan hal itu. Namun, kakek menyuruh mereka terus melanjutkan zikirnya. Perut bengkak Mbak Fitri mulai tampak perubahannya setelah gulungan rambut keluar dari mulutnya. Perut yang semula begitu besar, kini sedikit menyusut. Kakek meminta Mbak Fitri berbaring kembali, melanjutkan doanya dan sekali lagi menepuk 3 kali perutnya. Kini Mbak Fitri memuntahkan lagi isi perutnya.
sesuatu yang berbeda, bukan rambut yang keluar dari mulutnya. Berbagai macam serangga kecil dia muntahkan. Ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Tungau, kutu, dan berbagai macam serangga ada di dalam muntahannya. Tidak berakhir sampai di situ, Mbak Fitri lagi-lagi memuntahkan sesuatu yang berbeda. Beberapa paku jamur keluar dari mulutnya. Ada sebagian yang berkarat, ada juga yang masih tampak baru. Paku disertai bercak darah dia muntahkan di seberang ranjang. Tak ada tempat tadah yang dipersiapkan sebelumnya. Setelah 3 kali memuntahkan hal-hal aneh, Mbak Fitri tampak kelelahan. Air mata dan keringat tak bisa lagi dibedakan. Namun perutnya masih dalam kondisi bengkak. Kakek juga sama. Keringat mengucur di dahinya. Tampak kakek sekali mengusap dahi menggunakan lengan bajunya. Kalau lemas, tidur saja, tidak apa-apa, ucap kakek meminta Mbak Fitri memasrahkan dirinya. Mbak Fitri kemudian perlahan memejamkan matanya. Baru sekitar 5 menit terpejam, Mbak Fitri membuka lagi matanya secara mendadak. Tidak, dia tidak sekedar membuka mata. Dia melotot, menatap ke arah atap rumahnya, kemudian bersuara. Ngapo kowe ganggu aku? Kenapa kamu menggangguku? Suara yang berbeda dari suara asli Mbak Fitri terdengar. Suara serak pria dewasa mengagetkan setiap yang hadir di kediaman kecil ini. Lungo, mesake bocah iki, wis lemes. Ngapo kowe ganggu cah iki? Pergilah, kasihan anak ini sudah lemas. Kenapa kamu mengganggunya? Aku dikongkon. Aku disuruh. Sopo sing ngongkon awakmu? Siapa yang menyuruhmu? Ndoroku. Tuanku. Lapo kowe ganggu cah iki? Apa salahe cah iki? Kenapa kamu disuruh mengganggunya? Apa salahnya? Gak ngerti. Iki urusan Ndoroku. Tidak tahu. Itu urusan tuanku. Bocah iki lemes. Kau pindah nang liyane wae yo. Baru dhewe ngobrol maneh. Anak ini sudah lemas. Kamu pindah ke yang lain saja ya. Baru kita ngobrol lagi. Pindah nang sopo? Pindah kemana? Kakek tampak celingak-celinguk sebelum memanggil seseorang berbadan tambun. Rojak, kesini Jak. Pria yang dipanggil Rojak tampak bertanya-tanya dengan bingung. Tapi akhirnya menurut dan mendekat. Kowe pindah nang Rojak sedelok yo. Kamu pindah ke Rojak sebentar ya. Wegah aku. Saya tidak mau. Lah ngapo? Kenapa? Wong kuwi elek. Aku geleme sing ganteng kaya cah kuwi. Orang itu jelek. Aku maunya yang ganteng seperti dia. Mbak Fitri menunjukku. Aku heran. Aku belum pernah berpacaran sampai usia 20 tahun. Tapi makhluk di dalam tubuh Mbak Fitri mengakui sebagai ganteng. Apakah wajahku sebenarnya berstandar ganteng bagi makhluk gaib dan bukan manusia? Belum terjawab pertanyaan dalam hatiku, kakek berteriak. Sableng, ditawani api-api malah arep ganggu putuku. Gila, ditawari baik-baik malah ingin mengganggu cucuku. Wah. Suara tawa yang besar dan melengking terdengar. Lak kowe pancen emoh dijak rundingan, ya wis, kowe tak tarik peksa teko rogoe bocah iki. Kalau kamu tidak mau diajak bicara baik-baik, ya sudah, kamu akan kukeluarkan paksa dari tubuh anak ini. Aku gelem pindah. Aku mau pindah. Nah, nurut ngono ngapa? Wong gur ingon-ingon wae kok. Nah, menurut saja kenapa? Orang cuma peliharaan saja. Aku gelem pindah lan lunga, tapi gawekno aku cah wadon bejo. Aku mau pindah.
bahkan pergi. Tapi bawakan aku gadis yang membawa keberuntungan. Bagja? Sopo? Membawa keberuntungan? Siapa? Ono, bocah nang desa iki sing iso ngerti kapan aku tekoku. Bocah sing iso nerawang molo. Bocah wadon sing getihe wangi. Ada gadis di desa ini yang bisa tahu kapan aku akan datang. Anak yang bisa menerawang malapetaka dan anak yang darahnya berbau harum. Oh, kowe pancen ra iso diajak ngomong apik-apik. Mending tak usir paksa wae. Kamu memang tidak bisa diajak bicara baik-baik. Lebih baik kamu kuusir paksa saja. Kakek berdoa dan menyiramkan air dalam botol aqua ke atas kepala Mbak Fitri. Mbak Fitri mulai menjerit lagi, jeritan yang berbeda dengan jeritan miliknya. Ah, panas, panas. Awas kuwi, panas. Ah, panas, panas. Awas kowe. Teriakan demi teriakan terus terdengar. Namun kakek tidak berhenti. Lalu secara tiba-tiba tubuh Mbak Fitri melemah. Suara teriakannya tidak terdengar lagi. Matanya terpejam kembali dan perutnya secara aneh berangsur kempes. Mirip ban motor yang bocor. Sedikit demi sedikit perut Mbak Fitri kembali ke ukurannya yang seharusnya. Kakek menutup doa dan mengusap kedua tangan ke wajahnya. Namun sesaat berikutnya kakek limbung diikuti muntahan darah kental dari mulutnya. Kakek diistirahatkan, bahkan dipaksa menginap. Namun beliau menolak. Kakek mengajak kami kembali, bahkan meski kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kami tiba di rumah tak lama kemudian. Nenek membuka kunci pintu, sementara aku menuntun kakek. Setelah pintu terbuka, lekas aku menundukkan kakek yang tubuhnya gemeteran dan duduk di kursi ruang tamu. Nenek berjalan ke belakang, mungkin ke dapur hendak mengambilkan minum untuk kakek, atau mungkin hendak ke kamar mandi. Namun sampai di pintu menuju ruang tengah, nenek berteriak. Astagfirullahaladzim. Teriakan nenek membuat aku dan kakek gegas bangkit menghampiri. Kakek kembali prima, seolah lupa akan sakit di tubuhnya. Aku bahkan kalah cepat dan hanya bisa mengikuti di belakangnya. Nenek berhenti di pintu menuju ruang tengah. Tatapannya terpaku pada sesuatu yang tengah duduk di ruang tengah menghadap ke samping. Sosok itu duduk dalam posisi tasyahud awal, menatap ke samping di tikar depan televisi. Tempat itu merupakan tempat kami biasa berbaring menonton acara TV bersama-sama. Sosok tersebut juga menggunakan mukena lengkap menutupi kepala dan seluruh tubuhnya. Hanya saja tempat dia menghadap bukanlah arah kiblat. Bisa masuk ke dalam rumah ini saat seluruh pintu dikunci sudah aneh. Namun tak hanya itu saja keanehan yang nampak pada sosok tersebut. Kepala sosok tersebut digerakkan ke arah kanan dan ke kiri seperti sedang senam. Awalnya lambat, lalu semakin lama semakin cepat. Kamu siapa? Kakekku membuka suara. Sosok yang kepalanya bergerak terus ke sana kemari tersebut seketika berhenti. Tatapannya masih lurus ke depan. Namun setidaknya kegiatan mentengkelekkan kepalanya yang nampak seram itu dia hentikan. Sebaiknya kamu berhenti mengganggu apa yang dilakukan oleh tuanku. Memang siapa tuanmu itu dan kapan saya mengganggunya? Tua bangka, berhenti ikut campur dengan apa yang terjadi pada warga di desa ini. Jika kamu tidak ingin cepat-cepat mati dan menjadi salah satu dari kami. Bagaimana bisa hamba Allah menjadi bagian jin seperti kalian? Selain itu, berhenti peduli dan berhenti membantu sesama bukanlah ajaran yang diajarkan agamaku. Mengapa tidak tuanmu saja yang berhenti berbuat jahat seperti itu? Kebenciannya hanya akan menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Tidak usah banyak bicara.
Aku kemari untuk memberimu peringatan. Berhenti ikut campur atau cucumu dan istrimu akan menjadi yang pertama kali merasakan akibatnya. Setelah sosok itu berhenti berbicara, angin kencang masuk ke ruangan entah dari mana. Bahkan tirai jendela ikut tersibak karena kencangnya angin. Beberapa detik kemudian, lampu perlahan padam. Anehnya, hanya di rumah ini yang padam. Rumah tetangga yang tak jauh jaraknya tampak cahaya lampu masih menyala baik-baik saja. Setelah lampu yang padam, disusul dengan lengkingan suara tawa yang sangat mengerikan. Suara yang dingin dan kejam itu melengking membelah udara. Saat suara itu berhenti, hening kembali ke kediaman ini dan lampu menyala kembali. Dalam sekejap, kakek Limbung jatuh ke tanah.